Halo teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang perubahan sosial dan pendidikan. Perubahan sosial selalu memunculkan resiko ketidakpastian sosial. Gaya hidup masyarakat berubah, tidak lagi mementingkan solidaritas, tetapi lebih memprioritaskan individualis atau pertimbangan untung rugi dan juga lebih menyukai gaya hidup yang serba instan. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, progres yaitu kemajuan atau regres yaitu kemunduran, dan manifest yaitu kentara atau laten yaitu tersembunyi. Pengertian perubahan yang pertama menurut Selo Somarjan. Menurut Selo Somarjan, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perikelakuan antar kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut Samuel Koenig. Samuel Koenig mengartikan perubahan sosial sebagai modifikasi-modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Itulah beberapa pengertian perubahan menurut para ahli. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat memiliki keterkaitan dengan proses pendidikan. Struktur dan sistem organisasi pendidikan yang semula bersifat sentralistik mengalami pergeseran. Seiring dengan tuntutan reformasi pendidikan yang menghendaki pendekatan desentralisasi, maka perlu mewujudkan otonomi pendidikan. Pendidikan memainkan peranan yang semakin besar dan penting untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara kita hidup dan bertindak. Dampak sosial akibat perkembangan teknologi. Di era teknologi digital, masyarakat khususnya generasi muda telah mengenal dan akrab dengan teknologi seperti laptop, handphone, media sosial, dan lain sebagainya. Dampak sosial akibat dari perkembangan teknologi sebagai berikut. Yang pertama, dampak positif. 1. Sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Contohnya, saat saya SD, untuk melakukan kegiatan pembelajaran harus selalu datang di sekolah dan tatap muka dengan guru, tetapi berbeda dengan anak SD saat ini, mereka dapat melakukan pembelajaran secara online. 2. Hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda. Contohnya, di zaman dahulu sangat terbatas untuk berkomunikasi saat berjauhan, harus mengirim surat ataupun pagar, dan harus menunggu berhari-hari bahkan berbulan-bulan hanya untuk bertukar pesan. Tetapi saat ini, masyarakat dapat berkomunikasi dengan mudah melalui SMS, email, telepon, dan lain-lain. 3. Memudahkan proses pembelajaran dengan teknologi seperti alat proyektor, mikroskop, dan lain-lain. Salah satu contohnya, di saat saya duduk di bangku SMA, untuk melakukan presentasi dengan PowerPoint, diperlukan proyektor atau LCD, agar dapat menyampaikan materi secara efektif dan jelas kepada guru dan teman-teman. Yang kedua, dampak negatif. 1. Banyak pelajar tidak nyaman dengan belajar online. Bahkan dampak paling buruk menyebabkan depresi. Jadi, banyak pelajar yang mengaku depresi dengan sistem pembelajaran online karena berbagai faktor, seperti ketidakjelasan materi, fasilitas yang tidak memadai, dan banyak faktor lainnya. Bahkan beberapa kasus menyatakan ada pelajar yang depresi karena belajar online hingga mengakhiri hidupnya. 2. Orang-orang sibuk dengan gadget masing-masing dan jarang melakukan interaksi secara langsung. Contohnya dapat kita lihat di sekeliling kita. Saat berkumpul bersama keluarga ataupun teman-teman, semua orang sibuk bermain dengan gadgetnya, bercerita ataupun berinteraksi hanya sekedarnya saja. 3. Banyak terjadi perundungan atau cyberbullying di media sosial. Pengalaman saya sendiri saat duduk di bangku SMA, saya melihat teman saya dibully oleh orang lain di media sosial, yang mana dapat dilihat oleh orang banyak sehingga membuat teman saya malu, bahkan berhenti sekolah karena hal tersebut.
Berikut keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk mencapai keberhasilan di era digital. Ada 4 poin keterampilan yang wajib dikuasai untuk mencapai keberhasilan di era digital, sebagai berikut. 1. Digital Age Literacy. 2. Inventive Thinking. 3. Effective Communication. 4. High Productivity. Yang pertama, Digital Age Literacy meliputi A. Basic Literacy, yaitu kemahiran bahasa, khususnya dalam bahasa Inggris, dan berhitung yang diperlukan untuk pekerjaan dan mengembangkan pengetahuan di era digital. B. Scientific Literacy, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan proses ilmiah, diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. C. Economic Literacy, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah ekonomi, perubahan kondisi ekonomi, dan kebijakan publik. D. Technological Literacy, yaitu pengetahuan tentang apa itu teknologi, cara kerjanya, apa tujuannya, dan bagaimana penggunaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. E. Visual Literacy, yaitu kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, menghargai, dan membuat gambar dan video dengan media konvensional dan media abad 21. F. Information Literacy, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi informasi di berbagai media, mengenali kapan informasi dibutuhkan, mencari, mensintesis, dan menggunakan informasi secara efektif, serta menggunakan teknologi, jaringan komunikasi, dan sumber daya elektronik. G. Multicultural Literacy, yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan dalam hal kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan budaya sendiri maupun budaya orang lain. H. Global Awareness, yaitu pengakuan dan pemahaman tentang keterkaitan antara organisasi-organisasi internasional, negara bangsa, entitas ekonomi publik dan swasta, kelompok sosial budaya, dan individu di seluruh dunia. Yang kedua, Inventive Thinking meliputi A. Adaptability and Managing Complexity, atau kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas. B. Self-direction atau pengarahan diri. C. Curiosity, Creativity, and Risk-taking atau rasa ingin tahu, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko. D. Higher Order Thinking and Sound Reasoning atau pemikiran dan penalaran yang tinggi. Yang ketiga, Effective Communication meliputi A. Teaming, Collaboration, and Interpersonal Skills atau bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal. B. Personal, Social, and Civic Responsibility atau tanggung jawab personal, sosial, dan kemasyarakatan. C. Interactive Communication atau komunikasi interaktif. Yang keempat, High Productivity meliputi A. Prioritizing, Planning, and Managing for Result atau kemampuan menentukan prioritas, perencanaan, dan pengelolaan hasil. B. Effective use of real-world tools atau penggunaan peralatan secara efektif. C. Ability to produce relevant, high-quality product atau kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Peran dan fungsi sekolah di era digital. Sekolah dituntut mampu memberikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter perlu dikembangkan. Pendidikan memiliki fungsi dan peran dalam menghadapi perubahan sosial di era digital yang harus diubah dari reaktif menuju proaktif, bahkan antisipatif. Pendidikan karakter perlu dikembangkan agar lebih efektif sebagai berikut. 1. Modeling atau keteladanan. 2. Habituating atau pembiasaan. 3. Live-in and experiencing atau pengalaman. 4. Problem solving atau masalah dan pemecahannya. 5. Values clarification atau klarifikasi nilai.
6. Reflective thinking atau pemikiran reflektif. 7. Critical thinking atau berpikir kritis. 8. Creative thinking atau berpikir kreatif. 9. Interaksi dialogis dan keterbukaan antar generasi. 10. Anticipating melalui tindakan prevensi. 11. Empowering, anticipating, dan emancipatoris atau ada keterlibatan generasi muda sebagai subjek dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Tidak hanya sekolah, orang tua juga diharap mampu mendidik anak dengan cara memposisikan generasi muda sebagai partner dialog, sebagai subjek tapi bukan objek, yang proaktif bukannya pasif, sehingga generasi muda memiliki peran partisipatif dan emansipatoris atau ada keterlibatan sebagai subjek. Orang tua juga perlu untuk belajar serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengikuti perkembangan teknologi agar tidak kehilangan power dan wibawa dalam berinteraksi dengan generasi muda karena kurangnya pengetahuan. Segitu dulu ya video penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.